Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Vanessa, dan teman-teman saya yang bernama Inka Rismayanti dan Cynthia Satriana Dewi. Kami di sini akan menyampaikan materi mengenai bab 6, yaitu materi mengenai tentang kas, wesel tagih, dan piutang. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk memulai presentasi pada siang hari ini, yaitu dengan materi kas, wesel tagih, dan piutang. Materi yang pertama yaitu ada kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dan merupakan media pertukaran standar. Kas ini dinyatakan dalam PSAK nomor 2 tahun 2018, yaitu kas terdiri dari saldo, kas rekening giro, dan rekening secara terperinci. Kas mencakup uang logam, uang kertas, cek, giro, dan simpanan yang dapat ditarik kapan saja. Kemudian ada pelaporan kas. Pelaporan kas yaitu kas yang disiapkan dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus entitas atau kas yang dibatasi dengan intensitas investasi yang sangat liquid dan setara dengan kas, di mana pelaporannya harus dipisahkan dari kas. Kemudian ada kas yang dibatasi. Maksud dari kas yang dibatasi yaitu kas tersebut merupakan kas yang dibatasi dan diklasifikasikan dalam aset tidak lancar. Mengingat kas tersebut dipegang untuk jangka waktu yang cukup lama. Entitas ini menyisihkan sejumlah kas tertentu untuk membayar gaji dan bonus karyawan, serta dividen kepada para pemegang saham. Kemudian ada setara kas. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2018, yaitu menjelaskan bahwa setara kas atau cost equivalent merupakan investasi yang sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang ditentukan dan memiliki resiko yang berubah, nilainya tidak dapat disignifikan. Kemudian ada pengendalian terhadap kas. Yang pertama ada pengendalian terhadap penerimaan kas. Maksud dari pengendalian terhadap penerimaan kas sendiri, yaitu penerimaan kasnya itu berasal dari beberapa sumber. Misalnya seperti dari penjualan tunai, penerimaan pembayar tagihan, dari pelanggan, penerimaan bunga, sewa, dan dividen. Kemudian yang kedua ada pengendalian terhadap pengeluaran kas. Maksud dari pengendalian terhadap pengeluaran kas sendiri yaitu kas yang digunakan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya tujuannya untuk membayar biaya dan kewajiban serta membeli aset. Selanjutnya, selanjutnya ada kas kecil. Kas kecil sendiri merupakan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, baik memiliki intensitas yang sering maupun yang tidak sering terjadi. Selanjutnya, selanjutnya ada pengendalian kas dengan rekening bank. Maksud dari pengendalian ini yaitu penempatan kas dalam rekening bank yang dapat membantu entitas pengendalian kas. Karena bank telah menyiapkan dan menerapkan pengendalian yang memadai terhadap uang nasabah tersebut. Kemudian ada rekonsialisasi bank. Rekonsialisasi bank sendiri merupakan laporan yang menyesuaikan perbedaan antara catatan kas entitas dengan laporan yang ada di bank tersebut. Komponennya biasanya ada setoran kas, cek yang beredar, dan pembiayaan bank. Selanjutnya ada pengendalian kas dan setara kas.
Pengendalian penyajian kas dan setara kas, memisahkan kas yang ada di tangan dan kas yang ada di bank, yang dimana kas di bank terdiri atas kas dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang telah dikonversikan menjadi rupiah. Selanjutnya yaitu wesel tagih. Wesel tagih merupakan janji tertulis promise untuk membayar sejumlah uang tertentu pada suatu tanggal di masa depan. Stis DKK 2004 mengemukakan bahwa secara umum wesel tagih dapat digunakan dalam beberapa kejadian berikut. Yang pertama, pelanggan yang ingin memperpanjang periode pembayaran piutangnya. Yang kedua, pelanggan yang memiliki risiko tinggi, terutama pelanggan baru. Yang ketiga, pinjaman kepada karyawan. Yang keempat, ada pinjaman kepada anak perusahaan. Dan yang terakhir, penjualan properti seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Selanjutnya ada klasifikasi wesel tagih. Yang pertama, wesel tagih jangka pendek. Wesel jangka pendek memiliki jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang. Dicatat pada nilai nominal dan diklasifikasikan sebagai ekuivalen kas. Selanjutnya ada wesel tagih jangka panjang. Wesel tagih jangka panjang awalnya dicatat berdasarkan nilai sekarang, yakni jumlah penerimaan di masa depan yang didiskontokan ke tanggal sekarang dengan tingkat suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada wesel diterbitkan pada nilai nominal. Kondisi ini terjadi saat nilai sekarang wesel dan nilai nominalnya sama. Selanjutnya ada wesel diterbitkan bukan pada nilai nominal, yaitu ada wesel berbunga nol, yaitu jika wesel diterbitkan dengan berbunga nol, maka kas yang dibayarkan kepada penerbit wesel menggunakan nilai sekarang. Oleh karena nilai sekarang telah diketahui, maka suku bunga implisit dapat dihitung. Ada juga wesel berbunga. Jika wesel diterbitkan dengan suku bunga yang telah ditetapkan dan suku bunga tersebut berbeda dengan suku bunga pasar yang telah ada sebelumnya, maka terdapat selisih antara nilai nominal dengan nilai sekarang wesel. Yang terakhir ada wesel yang ditukarkan dengan properti barang dan jasa. Jika wesel tagih diterima atas pertukaran aset non-kas, maka nilai sekarang wesel diukur dari nilai wajar aset non-kas yang dipertukarkan. Nilai wajar aset non-kas harus mendekati nilai pasar wesel, sehingga transaksi menjadi wajar. Selanjutnya adalah pembahasan tentang piutang. Piutang terbagi menjadi 4, yaitu piutang usaha, piutang non-dagang, penyajian piutang usaha, dan analisis piutang usaha. Yang pertama ada pengertian piutang. Piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh suatu entitas dari pihak lainnya, biasanya dalam bentuk pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Terus, piutang usaha. Piutang usaha merupakan klaim atas jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis yang normal. Dalam entitas manufaktur atau dagang, piutang usaha muncul karena transaksi penjualan barang, sementara dalam entitas jasa piutang usaha muncul karena transaksi penyerahan jasa. Selanjutnya ada pencatatan piutang usaha. Pencatatan piutang usaha melibatkan mencatat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit dalam buku besar. Pada saat penjualan, piutang usaha dicatat sebagai debit dalam akun piutang dan kredit dalam akun pendapatan. Ketika pelanggan membayar, piutang usaha dikurangkan dan kas atau bank dicatat sebagai debit. Ini mencerminkan arus keuangan dari penjualan hingga penerimaan pembayaran. Selanjutnya ada penjualan kredit tanpa diskon. Penjualan kredit tanpa diskon melibatkan mencatat transaksi penjualan kredit tanpa memberikan potongan harga kepada pelanggan. Saat terjadi penjualan, pendapatan meningkat melalui debit akun pendapatan dan piutang usaha juga dicatat sebagai debit. Setelah pelanggan membayar, piutang dikurangkan dan kas atau bank dicatat sebagai debit, mencerminkan penerimaan pembayaran penuh tanpa adanya diskon. Selanjutnya ada penjualan kredit dengan diskon.
Pencatatan kredit dengan diskon melibatkan mencatat transaksi penjualan kredit dengan memberikan potongan harga kepada pelanggan. Selanjutnya ada diskon dagang. Diskon dagang diberikan berdasarkan harga katalog. Misalnya sebuah buku teks yang memiliki harga katalog Rp210.000 per buku akan dijual kepada toko buku secara kredit dengan diskon dagang sebesar 30% karena terjadi pembelian sejumlah 50 buku. Selanjutnya ada diskon tunai. Diskon tunai biasanya ditawarkan kepada pelanggan untuk mendorong pelunasan tagihan tepat waktu atau lebih cepat sebelum jatuh tempo. Pelanggan dapat memanfaatkan diskon tunai jika pelunasan tagihan piutang dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada metode bruto, gross method, dan metode netto, net method. Eh, Dalam mencatat diskon tunai, metode yang dapat digunakan adalah metode bruto dan metode netto. Metode bruto mencatat piutang usaha sebesar nilai penjualan kredit dan mengakui potongan penjualan jika pelunasan piutang dilakukan pada periode diskon. Sementara dengan metode netto, piutang usaha dicatat sebesar nilai penjualan setelah dikurangi diskon atau nilai netto. Apabila pelanggan tidak memanfaatkan diskon yang diberikan atau melakukan pelunasan piutang setelah periode diskon, maka entitas mengakui diskon penjualan yang hilang atas diskon yang telah diakui pada saat pendapatan pendapatan penjualan yang hilang atas diskon yang telah diakui pada saat mencatat pendapatan penjualan dengan merujuk pada ilustrasi diskon seperti di bawah ini. Yang pertama, ini adalah contoh pencatatan penjualan kredit dengan termin 2/10 N/30. Selanjutnya ini adalah metode penerimaan pelunasan piutang sebesar 50%. Lalu ini adalah cara mencatat penerimaan pelunasan piutang yang tersisa. Selanjutnya ada piutang non-dagang. Piutang non-dagang merupakan jumlah terutang dari pihak lain yang berasal bukan dari operasi bisnis utama dan berasal dari berbagai transaksi. Kieso DKK 2017 menyebutkan beberapa transaksi piutang non-dagang sebagai berikut. Uang muka kepada direksi dan karyawan. Yang kedua, uang muka kepada entitas anak. Yang ketiga, simpanan yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan dan kerugian. Yang keempat, ada piutang dividen dan bunga. Yang kelima, ada simpanan yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Yang keenam, ada klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban yang terkena. Klaim tentang tergugat dalam suatu kasus persidangan. Klaim terhadap badan pemerintah untuk restitusi pajak. Klaim perusahaan logistik umum untuk barang yang rusak atau hilang. Terus ada klaim kreditur untuk barang retur atau hilang. Lalu ada klaim pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan. Peti, contohnya peti atau kontainer. Selanjutnya, piutang non-dagang. Piutang non-dagang itu ada tiga, yaitu piutang bunga, piutang dividen, dan piutang karyawan. Piutang bunga merupakan bunga atas kas atau aset non-kas lainnya yang dipinjamkan oleh entitas kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak entitas tetapi pembayarannya belum diterima pada tanggal pelaporan. Selanjutnya ada piutang dividen. Jika sebuah entitas mencatat investasi dalam sekuritas ekuitas, maka entitas lain dengan metode nilai wajar, maka pengumuman dividen yang diumumkan investornya adalah labanya yang belum dibayarkan kepada investor diakui oleh investor sebagai piutang dividen. Selanjutnya ada piutang karyawan. Entitas seringkali memberikan pinjaman kepada karyawan dan akan melakukan pemotongan gaji, bonus, dan lainnya secara berkala untuk pembayaran pinjaman tersebut. Dalam beberapa kasus, terkadang entitas memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji, bonus, dan lainnya yang dilakukan secara berkala. Sebelum dilakukan pemotongan, entitas dapat mengakuinya sebagai piutang karyawan. Ini adalah contoh penyajian piutang usaha.
Lalu selanjutnya ada analisis piutang usaha. Piutang usaha dapat dianalisis dengan menggunakan rasio perputaran. Piutang rasio ini menunjukkan periode penagihan piutang dengan mengukur seberapa cepat pelanggan melakukan pembayaran piutang. Rasio perputaran piutang mengukur jumlah hari rata-rata pembayaran piutang dalam 1 tahun dengan menggunakan rumus rasio perputaran piutang sama dengan rata-rata piutang dikurang rata-rata penjualan harian. Selanjutnya ada disposisi piutang usaha. Disposisi piutang usaha eh, menge- Kieso DEDKK 2008 mengemukakan beberapa alasan entitas melakukan penjualan piutang usaha, yakni untuk alasan kompetitif, yang kedua entitas menjual piutang karena membutuhkan kas, yang ketiga penagihan piutang usaha memerlukan banyak waktu dan mahal. Dalam disposisi piutang usaha ada pinjaman yang dijamin. Pinjaman yang dijamin adalah dalam disposisi piutang usaha melibatkan penggunaan piutang sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Entitas dapat menggunakan piutang usaha yang dimilikinya sebagai underlying asset atau jaminan untuk memperoleh dana pinjaman dari lembaga keuangan. Jika peminjam tidak dapat membayar, lembaga keuangan dapat menggunakan piutang tersebut sebagai pembayaran balik pinjaman. Pinjaman ini memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman dan dapat mempengaruhi syarat dan tingkat bunga pinjaman. Yang kedua ada pinjaman piutang usaha. Entitas dapat menjual piutang usaha miliknya kepada entitas pembiayaan atau bank. Entitas pembiayaan atau bank yang membeli piutang usaha akan mendapatkan imbalan dan kemudian melakukan penagihan piutang usaha tersebut langsung kepada pelanggan. Penjualan piutang usaha dapat dijual dengan penjualan tanpa tanggung renteng dan penjualan dengan tanggung renteng. Di penjualan piutang usaha. Penjualan tanpa tanggung renteng. Dalam penjualan tanpa tanggung renteng, pembeli piutang usaha menanggung risiko ketertagihan piutang dan setiap kerugian kredit. Selanjutnya di penjualan dengan tanggung renteng, dasar penjualan piutang usaha ini terletak pada penjual yang menjamin pembayaran kepada pembeli seandainya pelanggan tidak mampu membayar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vanessa, kembali kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari materi bab 6. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.